Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Fitria. Saya dari Universitas Siber Asia, kelas MJ701 dengan dosen Bapak Joko Suharyanto. Kali ini saya akan presentasikan tugas analisis etika bisnis dan greenwashing proyek food estate di Kalimantan Tengah. Latar belakang, proyek Food Estate merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pembukaan lahan pertanian skala besar di beberapa wilayah, salah satunya di Kalimantan Tengah. Namun dalam implementasinya, proyek ini menghadapi banyak tantangan seperti kegagalan panen, lahan sawah yang terbengkalai, dan perubahan fungsi lahan menjadi kebun sawit. Selain itu, muncul isu etika bisnis berupa praktek greenwashing di mana klaim keberlanjutan dan ketahanan pangan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar terkait integritas dan tanggung jawab pelaksana proyek terhadap lingkungan masyarakat. Permasalahan utama, beberapa masalah utama yang muncul dalam proyek food asset di Kalimantan Tengah antara lain kegagalan panen yang terjadi secara berulang akibat ketidaksesuaian lahan dan varietas tanaman yang dipaksakan. Ribuan hektar lahan sawah terbengkalai dan tidak produktif, sehingga tujuan awal ketahanan pangan tidak tercapai. Banyak lahan yang akhirnya dialih fungsikan menjadi kebun sawit yang justru berpotensi merusak lingkungan dan mengurangi cadangan pangan nasional. Dampak lingkungan yang serius, seperti kerusakan ekosistem gambut, peningkatan emisi karbon, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Konflik sosial dan ekonomi di masyarakat lokal akibat perubahan fungsi lahan dan hilangnya sumber penghidupan petani. Menurut pendapat pribadi saya sangat tidak setuju dengan cara pelaksanaan proyek food estate di Kalimantan Tengah saat ini. Alih fungsi lahan sawah menjadi kebun sawit sangat bertentangan dengan tujuan awal proyek, yaitu memperkuat ketahanan pangan. Proses perencanaan dan pelaksanaan proyek tampak kurang melibatkan masyarakat lokal, serta mengabaikan aspek ekologis dan sistem dan sosial demi kepentingan ekonomi jangka pendek. Proyek ini justru lebih menguntungkan korporasi sawit daripada petani dan masyarakat sekitar. Potensi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan juga jauh lebih besar daripada manfaat yang diharapkan. Beberapa alasan kenapa saya menolak cara pelaksanaan proyek ini, di antaranya ketidaksesuaian lahan. Banyak lahan gambut yang sebenarnya tidak cocok untuk pertanian padi, sehingga sering terjadi kegagalan panen. Varietas tanaman yang dipaksakan. Pemerintah memaksakan penggunaan varietas padi tertentu tanpa memperhatikan kondisi lokal dan pengetahuan petani. Alih fungsi lahan. Setelah gagal panen, lahan justru berubah menjadi kebun sawit bertentangan dengan misi ketahanan pangan. Dampak sosial, petani kehilangan sumber kehidupan dan terjadi konflik lahan antara masyarakat lokal dengan pihak luar. Dampak lingkungan, kerusakan ekosistem gambut, peningkatan risiko kebakaran, dan penurunan kualitas air dan tanah menjadi ancaman nyata bagi berkelanjutan lingkungan di wilayah tersebut. Dari sudut pandang etika bisnis, proyek food estate di Kalimantan Tengah menimbulkan beberapa isu serius, antara lain greenwashing. Pemerintah dan pelaksana proyek mengklaim program ini sebagai solusi ketahanan pangan dan ramah lingkungan. Padahal pada kenyataannya banyak lahan justru berubah menjadi kebun sawit. Kurangnya transparansi. Data dan hasil proyek tidak dipublikasikan secara terbuka, sehingga masyarakat sulit menilai keberhasilan atau kegagalan proyek secara objektif. Tanggung jawab sosial dan lingkungan diabaikan. Proyek tidak memperhatikan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Keadilan, proses pengambilan keputusan tidak melibatkan masyarakat lokal secara optimal, sehingga mereka menjadi pihak yang dirugikan. Pelanggaran prinsip etika bisnis merupakan
prinsip kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan transparansi tidak dijalankan secara konsisten dalam proyek ini. Praktik greenwashing sangat terlihat dalam proyek food estate ini. Pemerintah dan pelaksana proyek sering menonjolkan cara citra positif di media, seolah-olah proyek ini berhasil dan ramah lingkungan. Namun, pada kenyataannya banyak lahan yang terbengkalai dan berubah menjadi kebun sawit, sehingga klaim keberlanjutan dan ketahanan pangan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Praktik greenwashing ini menipu masyarakat dan perusahaan dan konsumen, menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan perusahaan yang terlibat, sehingga greenwashing juga menghambat upaya-upaya nyata menuju pembangunan berkelanjutan. Beberapa prinsip etika bisnis yang dilanggar dalam proyek food estate antara lain kejujuran. Klaim yang disampaikan kepada publik tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Transparansi. Kurangnya keterbukaan dalam pelaporan data dan hasil proyek. Tanggung jawab. Pengabaian terhadap dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh proyek. Keadilan. Tidak adanya pelibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan dan distribusi manfaat proyek. Akuntabilitas. Tidak ada evaluasi dan pelaporan yang jelas mengenai keberhasilan atau kegagalan proyek. Dampak negatif proyek food estate tidak hanya dirasakan oleh lingkungan, tetapi juga oleh masyarakat lokal. Di lingkungan, kerusakan ekosistem gambut dan hutan, peningkatan emisi gas rumah kaca, hilangnya keanekaragaman hayati, serta resiko kebakaran lahan yang semakin tinggi. Di sosial, konflik lahan antara masyarakat lokal dan perusahaan, petani kehilangan mata pencarian, serta ketimpangan ekonomi dan sosial yang semakin lebar akibat distribusi manfaat yang tidak adil. Jika dilihat dari teori etika lingkungan, khususnya ekosentrisme, proyek food estate dinilai tidak etis karena lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dan kebutuhan manusia, tanpa mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Proyek ini seharusnya menyeimbangkan kebutuhan pangan nasional dengan pelestarian ekosistemnya dan keadilan bagi masyarakat lokal. Pendekatan antroposentris yang hanya berfokus pada manusia terbukti tidak efektif menimbulkan masalah baru. Rekomendasi penyusunan pengawasan dan restorasi. Pemerintah perlu membentuk lembaga pengawas independen yang bertugas memantau implementasi proyek secara berkelanjutan. Selain itu, perlu dilakukan pemulihan ekosistem pada lahan yang rusak, serta penetapan zona lindung dan moratorium alih fungsi lahan sawah di kebun sawit. Langkah ini penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan memastikan keberlanjutan lingkungan. Rekomendasi penyesuaian, evaluasi, dan transparansi. Agar proyek food estate dapat berjalan sesuai tujuan awal dan bertanggung jawab secara etika, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh dan transparan terhadap seluruh aspek proyek. Audit independen harus melibatkan akademisi, LSM, dan masyarakat lokal. Hasil evaluasi harus dipublikasikan secara terbuka dan berskala agar masyarakat dapat memantau perkembangan proyek secara objektif. Rekomendasi penyelesaian verifikasi pangan dan partisipasi lokal. Fokus proyek harus dikembalikan kepada diversifikasi pangan lokal seperti padi, jagung, dan hortikultura yang sesuai dengan karakteristik lahan dan kebutuhan masyarakat. Petani, masyarakat adat, dan komunitas lokal harus dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Pendekatan partisipatif akan meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan proyek. Rekomendasi penyesuaian pertanian berkelanjutan. Pemerintah dan pelaksana proyek harus menerapkan prinsip pertanian dan berkelanjutan berbasis agroekologi, serta seperti penggunaan irigasi ramah lingkungan, pengurangan bahan kimia, dan pelatihan kepada petani. Selain itu, penting untuk mendapatkan sertifikasi keberlanjutan yang diakui secara internasional agar klaim ramah lingkungan dapat diverifikasi secara objektif dan meningkatkan kepercayaan publik.
Kesimpulan proyek Food Estate Kalimantan Tengah harus dikembalikan ke tujuan awalnya, yaitu memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. Praktik greenwashing harus dihindari dan prinsip etika bisnis harus diutamakan dalam setiap tahap pelaksanaan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, serta sektor swasta sangat penting untuk memastikan keberhasilan proyek dalam jangka panjang serta menjaga kepercayaan publik dan kelestarian lingkungan. Berikut referensinya dari BBC Indonesia. Kegagalan berulang proyek food estate ribuan hektar sawah di Kalteng terbengkalai dan beralih jadi kebun sawit. RJOAS Impact of Food Estate Project and Ethical and Socio-Cultural Analysis 2023. Change Plastic for Good, the Ethic of Greenwashing 2023. World Economic Forum Five Strengths to Avoid Greenwashing in Regenerative Agriculture 2025. Schlatzer Bisnis Etik, Tugas Etika Bisnis Semester Genap 2024-2025. Demikian presentasi saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.